Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian dan kabar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Yuni Ayu Agustin, bisa dipanggil Bu Yuni. Nah, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Nah, kita awali pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah. Amin. Yuk selanjutnya kita simak materi pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, sebelum kita membahas tentang teks laporan hasil observasi, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu observasi. Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat serangkaian perilaku ataupun sistem suatu tujuan tertentu. Jadi, observasi itu adalah suatu aktivitas atau pengamatan terhadap suatu objek secara langsung untuk menemukan suatu informasi yang digunakan untuk penelitian selanjutnya. Nah, jika kita ingin mengetahui suatu objek, ingin mendapatkan informasi atau ingin menggali hal-hal penting dalam objek tersebut, kita harus melakukan suatu yang namanya pengamatan atau observasi. Nah, dari suatu observasi kita akan memperoleh data tersebut kita tulis menjadi sebuah teks laporan yang namanya teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang mengemukakan fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan suatu benda atau suatu objek. Objeknya seperti apa? Objeknya adalah objek yang dapat kita amati atau dapat kita lihat dengan indera penglihatan kita, yakni mata. Ini ada contoh objek yang dapat kita amati. Nah, di sini ada binatang kelinci, ada tumbuhan bunga bangkai, ada soto kayaknya ini, dan yang terakhir ada pasar. Nah, keempat objek ini dapat kita amati, dapat kita gali datanya, dapat kita gali informasinya, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk teks laporan, yakni teks laporan hasil observasi. Banyak jenis objek-objek yang dapat kita amati selain dari keempat contoh ini. Selanjutnya tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama yakni bersifat objektif. Bersifat objektif ini adalah hal-hal yang kita tulis dalam teks hasil laporan observasi harus sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi apa yang kita tulis sesuai dengan apa yang kita amati. Yang kedua, harus mengandung fakta. Harus mengandung fakta ini maksudnya objek yang kita amati atau benda yang kita amati dapat kita lihat secara nyata atau secara langsung melalui indera penglihatan kita. Misalnya tadi kita ingin mengamati seekor kucing, ya berarti kita mengamati hewan kucing. Nah, teks tersebut harus mengandung fakta. Seperti itu. Dan yang ketiga, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang. Hal-hal yang menyimpang ini maksudnya ketika kita menulis teks laporan hasil observasi, kita harus menulis dengan bahasa yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak memprovokasi, tidak menulis dengan kata-kata sarkasme atau kasar, dan menghindari yang namanya
melecehkan ataupun menjelek-jelekkan benda atau objek yang diamati. Yang terakhir yakni ditulis secara lengkap. Nah, data yang kita dapatkan melalui hasil pengamatan ditulis secara rinci, ditulis secara lengkap agar menghasilkan informasi yang akurat. Selanjutnya, fungsi teks laporan hasil observasi. Di sini ada dua fungsinya. Yang pertama menginformasikan, yang kedua sebagai alat. Yang pertama menginformasikan, yakni memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi, ketika kita sudah melakukan pengamatan, selanjutnya kita bertanggung jawab atas tugas tersebut, yakni kita menyusunnya menjadi sebuah teks yang nantinya akan memberitahukan atau menginformasikan bahwa teks tersebut berisi tentang ini. Nah, seperti itu ya. Yang kedua yakni sebagai alat. Alat mendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi ini berfungsi sebagai alat untuk mendokumentasikan atau untuk mengamati suatu objek. Nah, di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Struktur yang ketiga ada deskripsi manfaat. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini dapat disebut juga sebagai pengklasifikasian. Kenapa begitu? Karena di dalam pernyataan umum berisi hal-hal umum seperti definisi dan juga salam pembuka. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini menjelaskan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, di bagian deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat. Ada 3 struktur ya, teks laporan hasil observasi. Nah, kalau sudah memahami struktur teks laporan hasil observasi, selanjutnya di sini ada contoh. Di sini ada satu paragraf tentang teks laporan hasil observasi yang berjudul Komodo. Nah, di sini Ibu sudah mencetak tebal kalimatnya berbunyi, komodo merupakan jenis hewan melata terbesar yang ada di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, kalimat yang bercetak tebal ini termasuk ke dalam struktur umum atau pengklasifikasian. Karena apa? Karena kalimat yang bercetak tebal berisi definisi. Berisi tentang pengertian bahwa komodo itu adalah jenis hewan melata. Nah, paragraf ini termasuk ke dalam struktur yang pertama, yakni pernyataan umum, karena hanya berisi tentang definisi atau pengklasifikasian saja mengenai benda tersebut, atau istilah gampangnya pengertian dari benda yang diamati. Paragraf selanjutnya hanya berisi tentang penjelasan umum saja. Nah, ini Ibu juga punya paragraf yang kedua. Nah, di situ ada kalimat bercetak tebal, kalimatnya berbunyi, pada umumnya panjang dan berat komodo ini hanya sekitar 91 dan panjangnya 2,5 meter. Komodo sendiri mempunyai jenis kulit yang bersisik, warnanya abu-abu, bentuk moncongnya lancip, bagian tungkai lengannya kuat, serta mempunyai ekor yang berotot. Nah, kalimat yang bercetak tebal menjelaskan secara detail tentang objek yang diamati. Objek apa? Objek komodo. Jika di pengklasifikasian tadi hanya menjelaskan definisinya, nah di paragraf kedua mulai menjelaskan ciri-cirinya atau bagian tubuhnya, lebih mendetail lagi terhadap objek tersebut.
Nah, kalimat ini disebut sebagai struktur bagian karena menjelaskan objek secara detail, dan juga untuk kalimat yang di bawah lagi untuk mendeteksi keberadaan mangsanya dan lain-lain itu juga tambahan, hanya kalimat tambahan saja. Nah, kalimat berikutnya yakni berisi tentang manfaat. Struktur yang ketiga tadi kan deskripsi manfaat. Di sini juga ada kalimat yang bercetak tebal. Nah, kalimat ini berbunyi, tetapi banyak manfaat dari komodo untuk manusia. Di antaranya, kulitnya bisa digunakan sebagai seni untuk membuat kerajinan, darah komodo bisa mempercepat penyembuhan luka, dagingnya dapat meningkatkan kekebalan tubuh, dan sebagai obat anti pembekuan darah. Nah, kalimat yang ketiga mulai merujuk kepada manfaat dari komodo. Meskipun komodo merupakan hewan liar dan hewan langka, tetapi komodo mempunyai banyak manfaat. Manfaatnya sudah dijelaskan di dalam teks. Nah, kalimat ini disebut sebagai deskripsi manfaat karena kalimat ini menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Setelah mempelajari struktur dan juga contohnya, selanjutnya kita mempelajari tentang isi teks laporan hasil observasi. Isi dari teks laporan hasil observasi berisi pokok-pokok teks yang terangkum dalam rumus 5H1W. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok isi atau informasi itu dapat pula disingkat dengan adik Simba. Nah, singkatan atau akronim dari adik Simba ini yakni apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi ini berisi pokok-pokok yang terangkum dalam rumus 5H1W. Seperti apa sih rumusnya itu? Nah, kita bedah satu-satu ya. Apa peristiwanya? Ketika di teks komodo tadi, peristiwanya apa? Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Dan yang ketiga, di mana terjadinya peristiwa tersebut? Kalau komodo kan bukan peristiwa ya, tetapi hewan. Nah, berarti merujuk kepada di mana tempat tinggal komodo tersebut. Nah, seperti itu. Yang keempat, kapan terjadinya peristiwa itu? Dan yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Yang keenam, bagaimana proses peristiwanya? Nah, 5W1H plus 1H ini terangkum dalam teks hasil observasi. Nah, keenam unsur ini ada di dalam teks laporan hasil observasi dan menjadi bagian dari teks laporan hasil observasi. Materinya sudah selesai. Cukup sekian penjelasan dari Ibu karena kita sama-sama belajar. Jika Ibu ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.